Dan pemirsa, untuk membahas jumlah poin aturan Ramadan saat pandemi, kita segera bergabung dengan Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa, Bapak Kiai Haji Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Asrorun Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak. Pak Asrorun, ini Alhamdulillah. Kementerian Agama sore ini akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1442 Hijriah. Apa yang membedakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu, Pak Kiai Haji? Ya, terima kasih. Yang pertama, dua-duanya masih di dalam kondisi wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali. Bedanya kalau yang tahun 2020 kondisi COVID membuncah, kemudian belum ada kemampuan untuk deteksi dini secara optimal terkait dengan penyebaran COVID-19, mulai dari testing, tracing, dan juga treatment, serta perangkat yang terkait, juga belum ada vaksin yang ditemukan untuk kepentingan pewujudan herd immunity, sehingga langkah-langkah preventif secara total dilakukan, dan itu juga disesuaikan ketika melaksanakan aktivitas ibadah selama bulan Ramadan yang terkait dengan pelaksanaan secara berjamaah yang berdampak kepada kerumunan. Nah, hari ini Ramadan 1442 Hijriah sudah mulai terkendali kondisi COVID yang ditandai dengan kemampuan optimal pemerintah di dalam mewujudkan upaya testing, tracing, dan juga treatment, serta langkah vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah guna mewujudkan herd immunity. Nah, kondisi kebaruan ini juga meniscayakan adanya kelonggaran aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah, tetapi juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan, sekalipun aktivitas ibadah nanti dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh teledor. Tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID-19 adalah tanggung jawab kita bersama, sekalipun dalam kegiatan ibadah. Baik, Pak Asrorun Niam, ini kemudian yang berikutnya adalah mengingat bahwa puasa kali ini juga masih dalam kondisi pandemi. Kemudian bagaimana dengan hukum rapid test, antigen maupun PCR? Apakah ini kemudian membatalkan puasa jika dilakukan di siang hari atau saat berpuasa? Ya, secara khusus Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan pembahasan dari pertanyaan masyarakat tersebut, yang akhirnya MUI menetapkan fatwa bahwa vaksinasi di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Nah, praktek pelaksanaannya ini sangat terkait dengan kondisi faktual masing-masing dan juga diagnosis dari dokter. Demikian juga swab test, baik yang melalui mulut maupun melalui hidung, itu tidak membatalkan puasa. Karenanya swab test untuk kepentingan deteksi COVID pada saat berpuasa tidak menjadi halangan kita untuk melaksanakan puasa. Dan kondisi puasa kita juga tidak menjadi halangan untuk melakukan swab test guna kepentingan deteksi COVID-19. Itu juga sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu juga kegiatan Ramadan dengan tarawih, kemudian dengan tadarus Al-Quran, kalau ada qiyamul lail, kalau ada buka bersama, tetap harus menegakkan protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai keinginan kita untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan justru kontraproduktif bagi kesehatan masyarakat kita. Baik, terakhir Pak, pesan singkat apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar bisa tetap beribadah namun tetap aman selama Ramadan di tengah pandemi, Pak? Terima kasih. Wabah tidak menjadi halangan untuk kita tidak beribadah. Tetapi ibadah kita sesuaikan dengan kondisi faktual bahwa wabah COVID-19 belum sepenuhnya terkendali.
Mari kita optimalkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan juga menjadi momentum ikhtiar untuk mencegah penularan wabah COVID-19 secara lahiriah dan juga secara batiniah. Secara batiniah, Ramadan sebagai momentum untuk muhasabah, momentum untuk meningkatkan amal sedekah, momentum untuk istighfar, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar lahiriah dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Inilah manifestasi dari komitmen kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang mendasarkan diri kepada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa atas penjelasannya terkait